Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Kang Radit. Halo teman-teman ya. Kali ini Kang Radit akan membahas tentang masa sanggah ya. Dan untuk masa sanggah ini, jika teman-teman TMS ya tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, maka pada halaman rinsu pendaftaran akan tampil pemberitahuan ya, seperti gambar di bawah ini ya untuk pemberitahuannya. Dan nanti teman-teman bisa mengajukan sanggah ya dalam waktu 3 hari setelah pengumuman. Jadi untuk form sanggahnya seperti ini. Misalkan ada alasan tidak lulus, surat lamaran tidak sesuai persyaratan, surat lamaran ditujukan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kepegawaian Negara misalnya ya. Jadi nanti ada kolomnya. Jadi ada kolomnya untuk mengecek dokumen sebelumnya yang diupload ya, dan persyaratan yang tidak terpenuhi. Dan nanti teman-teman bisa mengajukan alasan sanggah. Nanti bisa diisi di alasan sanggah. Dan dalam hal ini ya, diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Dan periode masa sanggah dapat dilihat di bawah tombol ajukan sanggah. Jadi diingat-ingat teman, diingat ya teman, ini bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar ya. Kalau melakukan sanggah ataupun alasan sanggah nanti yang diajukan. Dan mau diperhatikan juga, fitur ajukan sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah teman-teman sebelumnya. Jika teman-teman pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi ya. Jadi kalau misal ini kesalahan dari pelamar ya, jadi dipastikan bukan dari kesalahan pelamar untuk mengajukan masa sanggah ini. Kalau misalkan pesertanya dinyatakan TMS gitu ya, jadi nanti dapat memilih tombol ajukan sanggah. Kalau misalnya sudah ada pemberitahuan ya, kan ini sudah ada hasil administrasinya, ada yang MS, ada yang TMS. Untuk hasil administrasi CPNS yang unggah dokumen-dokumen yang sebelumnya teman-teman lakukan. Jadi harap dipastikan tuh alasan sanggah ini harus sesuai dengan dokumen sebenarnya. Dan apabila ternyata isian yang buat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bisa menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Peserta yang dinyatakan TMS dapat memilih tombol ajukan sanggah. Jadi untuk contoh tombol ajukan sanggah seperti di bawah ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada keterangan cetak kartu ya untuk pendaftaran, di bawahnya itu ada mohon maaf sekian gitu ya. Dan ada kotak kuningnya di situ untuk keterangannya apa saja, TMS-nya, dan penyebabnya apa saja untuk TMS-nya. Di bawahnya itu ada tombol ajukan sanggah. Kalau misalkan teman-teman sudah memastikan valid datanya ternyata dinyatakan TMS, teman-teman bisa coba mengajukan sanggah. Dan ini khusus untuk pelamar tenaga kesehatan yang STR sudah habis masa berlakunya dan dinyatakan TMS, maka berdasarkan surat edaran Menteri Pan RB nomor B/11-2.S/SM.01.00/2021 ya, tanggal 23 Juli 2020, buat tenaga kesehatan yang dinyatakan TMS dikarenakan STR yang dimiliki habis masa berlakunya dapat mengunggah STR yang habis masa berlakunya dan ditambahkan tangkapan layar pada web atau mtki-kfn-kki minimal pada tahap pembayaran untuk memperpanjang STR dengan cara memilih tombol sanggah ulang, kemudian mengunggah STR lama dan tangkap layar screenshot yang telah ditentukan, dan mengisi alasan sanggah pada kolom alasan sanggah. Untuk contohnya seperti ini teman-teman, untuk tenaga kesehatan ya, atau teman-teman garda terdepan kesehatan di Indonesia ya. Contohnya seperti ini, ada alasannya sekian, misalnya tidak mengunggah STR ataupun STR-nya sudah tidak berlaku atau kadaluarsa begitu ya. Untuk misalkan saja ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengajukan ya. Ini ada lihat, kemudian ada unggah ulang.
diunggah ulang ya. Jadi nanti sanggahan STR harus berupa dokumen STR yang sudah habis masa berlakunya atau tangkap layar screenshot bukti pembayaran dari web tersebut ya, dan dijadikan satu file atau dokumen PDF ya. Untuk contohnya seperti ini ya, ada batas masa sanggahnya juga. Kalau sudah dipastikan benar, teman-teman ajukan ya, dan nanti kalau sudah dipastikan sesuai ataupun sudah mantap, nanti akhiri proses sanggah. Jadi contohnya seperti gambar di bawah ini teman-teman. Dan jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satu saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil ya. Karena satu persatu saja tidak valid, maka tetap akan TMS ya. Jika dirasakan dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah. Segala bentuk permohonan atau permintaan apapun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi. Untuk contoh seperti ini. Tapi ada kebijakan khusus untuk STR tadi untuk teman-teman tenaga kesehatan.